Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fadili Hamana dengan NIM 1905742011129. Pada hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perlindungan korban dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan. Dalam perlindungan saksi korban, perlunya perhatian terhadap korban kejahatan didasarkan pada landasan teori bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya. Atau apabila warga negara yang mengalami kesukaran, dan negara boleh dikatakan memang memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindak-tindakan yang bersifat pribadi. Dan oleh karena itu, apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban, maka negara harus juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu. Secara harfiah, korban merupakan terjemahan dari fiktif yang berasal dari viktimologi yang dalam bahasa Inggris disebut victim. Secara harfiah, arti korban adalah yaitu pemberian untuk menyatakan kebaktian kesetiaan orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. Victim is person harmed by a crime, tort, or other wrong. Lalu, korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan lainnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban membatasi bahwa korban adalah perseorangan dan korban yang dimaksud adalah korban dari tindak pidana. Pengertian korban dalam ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, mengingat korban yang dimaksud adalah korban dalam penyelesaian perkara pidana. Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban umum. Maka, suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang punya darah, daging, dan perasaan, akan tetapi suatu perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan suatu yang abstrak, yang dinamakan ketertiban hukum atau disebut dengan in break up the razor. Dengan pertumbuhan yang demikian ini, maka orang yang dirugikan tidak mempunyai arti, yaitu diabstrakkan. Dalam proses perkara pidana, ia seolah merupakan saksi, biasanya saksi pertama, yang hanya penting untuk memberi keterangan apa yang dilakukan si pembuat, guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini. Lalu, peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi atau saksi korban, di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Namun, korban tidak menjadi pihak yang ikut menentukan putusan peradilan pidana. Perkembangan dalam Undang-Undang PSK membuka kesempatan bagi korban untuk mendapat seperangkat hak yang lebih luas dibandingkan dengan hak korban dalam KUHP dan KUHAP. Namun, korban tetap saja tidak memiliki kedudukan dan peranan yang lebih sebagai seorang saksi dan bukan merupakan pihak dalam perkara pidana. Hak-hak korban tindak pidana. Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP, dan Undang-Undang PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam pasal 14C, dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala sesuatu atau sebagai kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Hak korban dalam KUHAP diatur dalam pasal 98 ayat 1 bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana
oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, yaitu hak-hak korban mencangkup keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis, dan psikososial, hak memberikan kesaksian di luar persidangan, dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya, dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Lalu diatur juga dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, ruang lingkup hak-hak korban, yaitu yang pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selanjutnya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang berjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, dan atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan teror serta kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM dapat memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun, pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena pengaturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk. Lalu pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian di luar persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangannya tidak dengan itikat baik. Perlindungan hak-hak korban dalam penyelesaian perkara pidana. Model-model hak prosedural dan model pelayanan. Apa itu? Model hak-hak prosedural, yaitu korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa, atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara, di mana kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikannya pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian. Lalu model pelayanan, yaitu standar-standar baku
bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi. Misalnya pedoman dalam rangka modifikasi korban atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif, dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana. Pidana bersyarat berarti bahwa hakim memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam pemerintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam pemerintah itu. Kelemahan dalam sistem ini ialah perlindungan korban hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat dan tidak berlaku apabila hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan biasa. Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim disertai dengan syarat umum dan dapat ditambahkan dengan syarat khusus. Syarat umum tersebut ini ialah bahwa terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya ditentukan habis. Syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Syarat umum tersebut wajib ditentukan oleh hakim dalam setiap penjatuhan pidana bersyarat. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia dalam KUHP dan KUHAP bersifat sangat sederhana dan parsial, yaitu korban hanya berhak atas ganti kerugian. Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, hak-hak berkembang dengan sangat luas. Namun, implementasi perlindungan hak-hak korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban mengalami kendala karena keterbatasan LPSK sendiri. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dilakukan untuk mengunifikasi atau mengharmonisasi undang-undang yang mengatur hak-hak korban dan membentuk suatu mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam PPT ini. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.